Halo, Ya, halo semuanya. baik. Halo. Ketemu lagi ya. Belum bosan ya dengan kami ya, teman-teman. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang kemarin memang belum sempat terjawab. Untuk teman-teman juga yang kemarin belum sempat menitipkan pertanyaan, nanti bisa nulis di kolom chat ya. Pertanyaannya disampaikan secara singkat, padat, dan jelas supaya bisa lebih menghemat waktu juga. Kak Alfred bisa ditampilkan ininya. Mau langsung pertanyaan atau mau ada sedikit materi dari Kak Alfred. Persilakan Kak Alfred. Baik, terima kasih. Yang mungkin ada sedikit materi dari pendahuluan ya, tentang kelainan darah pada SMA. Mungkin mirip juga seperti yang kemarin kita sudah sampaikan. Kelainan pada lupus itu sering yang ditemukan adalah anemia, trombositopeni, leukopeni, sitopeni, pancytopeni, dari ringan, derajat ringan sampai berat. Dan biasanya ditemukan pada 83 sampai 85% saat diagnosis awal lupus, di mana sebagian besar kasus itu adalah anemia dan berkisar antara 63 sampai 77,5%. Kemudian kasus keterlibatan darah pada lupus itu harus dilihat secara case by case, artinya semua itu harus sifatnya individual. Masing-masing punya kekhasan sendiri-sendiri dan masing-masing kasus itu bisa berbeda antara satu dan lainnya. Jadi mungkin teman-teman yang sering bertanya di media sosial itu jangan suka menyamaratakan, teman-teman ada yang sama kasusnya seperti saya atau enggak, ada yang penampilannya seperti ini atau enggak bisa seperti itu. Jadi tiap dokter DPL itu akan melihat berbagai aspek dan berbagai kemungkinan diagnosis banding itu akan dieliminir. Kemudian dari sisi terapi, DPL itu akan mengevaluasi respon masing-masing pasien terhadap terapi individual tadi. Jadi penalaran pelaksanaan itu pasti akan berbeda-beda antara satu dan lain-lain. Kemudian AIH pada lupus, anemia hemolitik ya teman-teman. Diagnosis AIH pada lupus dilakukan secara bertahap dengan memastikan gambaran morfologi anemia, laboratoriumnya bagaimana, kemudian membedakan proses hemolisisnya seperti apa, kemudian mengidentifikasi antibodi yang mengakibatkan terjadinya hemolisis. Jadi maksudnya apakah ada serologi, pemeriksaan serologi yang untuk melihat apakah ada autoantibodi yang mengakibatkan AIH seperti itu. Jadi untuk membedakan apakah ini terkait dengan lupus, AIH sekunder atau AIH primer. Seperti itu teman-teman. Kemudian kelainan darah pada lupus seperti yang tadi saya sampaikan sifatnya individual, terapi dan tata laksana sifatnya individual sesuai kasus dan respon terapi pasien terhadap terapi. Biasanya penata laksanaannya panjang, jadi teman-teman tolonglah bersabar sedikit, bersabar dengan prosesnya, nikmati prosesnya, dan dinamika flare dan stabil itu mungkin lancar ya. Dalam kasus lupus terutama itu biasanya teman-teman suka kadang mengalami flare, lalu stabil, lalu flare lagi. Mungkin berulang-ulang. Ada teman-teman yang sering kok saya sering masuk rumah sakit karena kasus keterlibatan darah yang elemen darahnya ada yang turun, banyak yang turun, naik, ditransfusi lalu turun lagi seperti itu.
Jadi sabar teman-teman, ikuti petunjuk DPL masing-masing ya. Terus tujuan terapi tetap sama seperti tata laksana SLE pada umumnya, yaitu remisi. Kemudian selanjutnya akan dibicarakan oleh para pembicara, Dr. Faisal dan Dr. Abi dalam bahasan kali ini. Melanjutkan dari tema sebelumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Alfred penjelasannya. Teman-teman nanti juga seperti biasa di akhir acara ada giveaway ya yang berhadiah pulsa masing-masing 50.000 untuk 2 orang pemenang kuis di akhir acara. Kita mulai dengan pertanyaan. Kak Alfred bisa ditampilkan. Kak Yunitanya tapi kayaknya belum bergabung. Tidak apa-apa ya dokter ya? Kita bahas sekarang atau bagaimana dokter? Ditunggu aja sampai ada supaya tidak sia-sia. Oh ya. Kan kasihan Oke, next, tidaknya Kak. nanti. Ini Kak Rahmi dari Kapuas, apakah sudah bergabung? Selamat sore Kak Rahmi. Belum ada ya? Atau siapa yang kemarin menitipkan pertanyaan yang sekarang sudah ada, bisa sekalian langsung open mic saja sambil menunggu teman-teman yang lain. Kak Hera, apakah ada? Ada, Dok. Ya, silakan Kak Hera. Iya. Assalamualaikum Dokter Riza. Dokter Faisal. Halo. Iya, waalaikumsalam. Ini Dok, Kak Hera kemarin ada pertanyaan Dok, tolong dijelasin Dok gimana tuh. Atau mungkin bisa disampaikan langsung Mbak Hera. Aduh, udah lupa karena terlalu panjang kali kemarin Hera kebuat. Pada pasien lupus, salah satu gejalanya adalah keterlibatan hematologi atau darah, bisa anemia. Makanya mungkin sering transfusi untuk Kak Hera ini kasusnya. Kemudian bagaimana tata laksana yang tepat agar tidak terjadi penurunan jumlah sel darah tersebut? Apakah perlu kombinasi obat SLE untuk mencegah terjadinya penurunan darah? Begitu ya Kak Hera ya? Iya, habis itu tentang kulit makin gelap Dok. Ya. Yang ini. Yang kedua adalah penyintas RA ya Kak ya, yang sudah remisi 22 bulan, konsumsi MTX tetap 7,5 miligram per minggu. Kemudian faktor apakah yang menentukan penurunan dosis saat remisi? Kondisi apa yang menyebabkan kenaikan dosis dalam kondisi remisi? Berarti relapse ya maksudnya ya? Iya. Oke. Dokter, silakan Dokter Faisal. Dokter Faisal, Dok. Dokter Faisal hilang sinyal. Atau mungkin Dokter Abi dulu. Halo Dokter Faisal, mungkin ini ya, belum masih unmute atau sebenarnya Dokter Faisal berbicara tapi nggak ada suaranya. Jadi saya coba bantu ya, Mbak Hera. Iya. Mbak Hera, jadi sebenarnya gini, kalau misalnya pada pasien lupus kan tadi misalnya kasusnya adalah keterlibatan darah, yaitu anemia, trombositopenia. Nah, kalau ditanya sebenarnya apa yang diperlukan, apakah perlu kombinasi obat SLE? Jadi sebenarnya gini, nggak bisa kalau kita mencegah bagaimana cara mencegah trombositopenia dan anemia, karena itu bagian dari aktivitas lupusnya. Jadi yang harus cara kita mencegah adalah mengkontrol si aktivitas lupusnya ini. Pada dasarnya kelainan darah pada lupus ini sangat respons terhadap steroid. Jadi kalau kita kasih metil, kita kasih prednison gitu ya, itu akan sangat responsif sebenarnya dengan steroid. Kalau memang dalam jangka waktu lama dia akan terus terjadi naik turun anemia dan trombositopenia, tentunya tidak cukup hanya dengan steroid. Kita tahu bahwa kita pada satu waktu kita harus berani menghentikan steroid dan kemudian kita lanjutkan dengan obat autoimunnya, yaitu obat SLE-nya. Jadi kalau pertanyaannya apakah perlu kombinasi obat, tentunya kita lihat kalau memang ini anemia, trombositopenia lalu berulang dan ternyata ini memang ada keterlibatan darah, kita memang butuh obat imunosupresan ya Mbak Hera. Jadi nggak cukup hanya kita transfusi terus, kita perbaiki PRC-nya, kita tambahin transfusi PRC, transfusi TC,
Jadi kalau ditanya untuk mencegahnya, yang kita kontrol adalah aktivitas lupusnya, karena ini terjadi akibat lupus itu sendiri yang masih aktif. Jadi kalau mencegah sih sebenarnya obatnya, gitu. Obatnya harus kita berikan dengan tepat dulu untuk lupusnya. Awal-awal kita kasih steroid, kita kasih metil dulu pasiennya supaya lebih cepat, karena kita tahu obat lupus kan kerjanya lama, Mbak Hera. Nah, Iya, betul. tapi kalau untuk jangka panjangnya, yang gimana cara mencegahnya, yaitu hanya kontrol dengan obat. Mungkin Dokter Faisal mau menambahkan, Dok? Dokter, ini di saya atau Dokter Faisal memang belum ada suaranya ya, Mbak Yuli ya? Dokter Faisal, Soal yang masih mute. Iya ya, masih di mute ya, Dokter Faisal ya? Iya, Iya, Mbak. ya maaf. Saya nyambi ada labjak, lapan jaga. Oh iya. Nggak apa-apa. Maaf ya. Ini tadi Mbak Hera ini kelihatannya tiap minggu selalu aktif ya. Iya, Dok. Semoga bisa membantu jawaban-jawaban kita. Ya. Nah, tadi saya setuju, saya sempat tadi menyimak yang dijawab oleh Dr. Abi. Jadi memang kalau untuk pengobatan itu memang disesuaikan dengan klinis ya, Dok Abi ya. Saat ini Mbak, obatnya apa aja ya Mbak ya? Sandimun, Mirfortik, ASQ, asam folak, terus sama Osreol, cuma 4 macam aja. Oh, jadi sudah ada tiga dimat ya, ada HCQ, ada Sandimun, dan ada Mifortik ya. Iya, Nah, betul. Untuk pengetahuan Mbak, Sandimun dan Mifortik itu memang cocok untuk hematologi. Ya, Iya, sesuai. Jadi pengobatannya sudah sesuai, dan kombinasinya mungkin memang mesti dievaluasi. Ya, dievaluasi dalam hal dosisnya. Kita lihat nanti kalau misalnya sudah membaik, ini kan Mbak kan dapat 3 nih, ada HCQ, ada Sandimun, dan ada Mifortiknya ya. Iya. Mbak ada ada manifestasi ginjal juga tidak ya? Nggak ada, Dok. Nggak ada. Nanti kalau misalnya sudah membaik, nanti mungkin bisa dipertimbangkan salah satu di stop dulu gitu. Kalau sudah membaik, Iya. gitu. Jadi nanti bisa kalau udah bagus nanti mungkin cukup dengan 2 dimat HCQ atau Sandimun atau HCQ dengan Mifortik saja, gitu tuh. Ya tapi saat ini jika saat ini belum memungkinkan, mungkin ya sesuai dengan pertimbangan DPL penggunaan ketiga dimat ini. Begitu Ya, cuma kalau Sandimun ya minum yang 50 gram. Dosisnya 1 kali atau 2 kali? 1 kali, Dok. 1 hari. Kalau yang Mifortiknya? Yang 360. 1 kali atau 2 kali? 2 kali sehari. 2 kali ya. Nanti mungkin kalau misalnya sudah baik, mungkin bisa salah satunya di stop, kemudian bisa dilakukan penyesuaian dosis kembali, gitu. Tapi untuk menjawab yang Mbak tanyakan, itu kombinasinya memang dibutuhkan kombinasi untuk kondisi Mbak ya. Iya, Dok. Masalah kalau kulit mungkin hitam tuh gimana, Dok? Apakah akibat transfusi apa gimana? Apa karena lupusnya? Ya, kalau banyak transfusi itu biasanya akan bisa menimbulkan penumpukan zat besi sehingga dia bisa manifestasinya bisa kulit semakin menghitam. Mbak emang ditransfusi setahun sampai 5 kali, 6 kali gitu? Kebetulan kemarin terakhir baru semalam keluar, itu pun karena pendarahan, Dok. Oh, bleedingnya kenapa ya? Sebelumnya semalam Era kan cabut gigi. Lepas cabut gigi itu pendarahan. Oh, pas cabut gigi sudah di ACC sebelumnya kan ada? Udah ada di sisi sama dokter, tapi rupanya dokter giginya langsung dicabut 2. Oh, baik. Setelah itu langsung pendarahan dia, nggak berhenti. Jadi HB-nya turun juga. Ada pakai antikoagulan, Mbak? Nggak ada, Dok. Ada pakai Aspilet? Aspirin ada kemarin dikasih sama dokter. Ada pakai Clopidogrel? Nggak ada. Ada pakai Simak? Itu kurang tahu Era. Nggak tahu. Karena kemarin langsung rawat inap. Bukan, maksud saya obat yang selama ini Sebelumnya. dikonsumsi. Oh, sebelumnya nggak pernah. Enggak ya, tapi ada pakai Aspilet ya. Ada. Sebelum cabut gigi Aspiletnya ada di stop tidak? Ada. Berapa lama di stop? Udah 2 minggu lah. 2 minggu sebelum Era mau cabut. Oh, sebetulnya sudah sesuai ya. Aspilet di stop dulu, tetapi mungkin kondisi Mbak kita tidak bisa menduga bahwa memang ada bleeding ya. Iya. Trombositnya bagus nggak pas ini? Pas cek? Trombositnya alhamdulillah normal, Dok.
Bagus ya, ya dah. Oke deh, yang Sebelum penting saat ini cabut ya Mbak Hera ya? Ya, Sebelum cabutnya udah normal ya sebenarnya ya. udah Oke. HB-nya udah 10 ya. Iya, iya. Jadi kalau memang sudah aspirasi sudah di stop, kemudian trombositnya juga bagus, mestinya kan risikonya sudah Minimal. kita bisa mitigasi ya. Tetapi memang mungkin komplikasi yang tidak bisa kita duga ya, ada bleeding Iya. pasca tindakan. Yang penting saat ini sudah baik ya Mbak, alhamdulillah. Jadi Iya. memang membutuhkan tata laksana yang ini ya, yang Dok. komprehensif ya. Iya. Gitu Tapi ya. alhamdulillah kalau Era cuma sekarang bagian darah aja, yang lain-lain alhamdulillah nggak ada lagi dok. Cuma berhubungan sekarang HB aja. HB ya. Iya, HB yang masih drop. Kayaknya Masih enggak. sering transfusi Mbak Hera? Kadang-kadang sampai 6 bulan sekali baru transfusi. Dulu ya tiap bulan. Oh, oke. Karena ya sebenarnya kalau ditanya kulit hitam ya karena tadi Dokter Faisal juga sudah katakan bisa karena transfusi HB-nya. Karena di situ Iya. kan ada besi ya. Itu Iya. suka memang kalau misalnya transfusinya masih rutin, takutnya ada endapan besi gitu. Halo, Iya. Bu Natasha? Iya. Kita masih ada labjak atau gimana nih? Udah selesai? Jadi kalau sekarang sih Mbak Hera sebenarnya kalau untuk Mifortik dan Sandimunnya saya rasa sih udah tepat. Karena kelihatannya Iya. nih kenapa dia kombinasi Mifortik dan Sandimun mungkin karena dengan satu obat aja belum cukup waktu itu ya, masih hematologinya masih belum stabil ya kayaknya. Iya dok. Iya. Ya, makanya kan coba ditambah. Tapi seperti Dokter Faisal tadi bilang, kalau misalnya sudah terkontrol aktivitas lupusnya dan kira-kira anemianya nanti sudah lebih stabil, mungkin salah satu bisa dicoba dilepas. Sandipunnya ini kan dosisnya masih kecil ya, maksudnya masih 1 kali sehari. Nanti mungkin pertimbangan dari dokter penanggung jawabnya, yang mana mungkin kalau dikira belum terkontrol, sandimunnya dinaikkan menjadi 2 kali sehari, itu bisa. Jadi sebelumnya Era Sandimun pernah di stop dok. Karena pernah di stop juga. Dulu. Iya. Karena kemarin tuh bulan 7 itu Era drop, bolak-balik masuk transfusi minum lagi. Iya betul. Iya, habis itu udah dimulai kurangin lagi sekarang. Ya, jadi kita coba pelan-pelan yang namanya menurunkan dan menaikkan dosis DMARD itu tergantung dari klinisi pasien. Kalau memang dengan satu obat dan dosis tersebut belum terkontrol ya dinaikkan. Tapi kelihatan kalau sudah cukup stabil, kembali lagi tadi kita targetnya seperti yang Dokter Faisal katakan, kita bisa coba lepas salah satunya. Gitu. Itu masalah kulit gelap bisa cara balik nggak dok? Sebenarnya begini Mbak Hera, harus memang kalau misalnya dia karena transfusi, kalau dia karena penumpukan ferritin besi ya, itu memang sifatnya tidak mudah ya Mbak untuk reversi, bukan kayak kita kena cahaya gelap, kena matahari gelap terus kalau kita nggak keluar putih kembali gitu. Sebenarnya bukan karena gitu, tapi penumpukan si besinya itu di jaringan bawah kulit gitu ya. Iya betul. Jadi harus dicek juga sih sebenarnya. Kalau emang terlalu sering transfusi, kadang-kadang dokter hematologinya suka nyaranin tuh untuk meriksa besi di darah, ferritinnya, gitu. Udah ketinggian belum, gitu. Jadi sebenarnya harus dievaluasi juga ya penyebab hitamnya. Jangan-jangan kita selalu merasa kena transfusi, ternyata kena yang lain gitu ya, masih bisa reversible. Tapi kalau kena transfusi darah yang terlalu sering, memang agak susah Mbak Hera untuk kembali putihnya. Iya dok. Terima kasih ya dok. Ya, sama-sama Mbak Hera. Ya. Terima kasih Dokter Faisal, terima kasih Dokter Abi untuk penjelasannya. Kak Hera tetap semangat ya. Iya Kak, alhamdulillah semangat selalu. Iya, walaupun mungkin ada perubahan di bentuk fisik, tapi yang penting kan tetap stabil, itu lebih penting ya. Iya betul Kak. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Kak. Ya sama-sama. Untuk yang selanjutnya Kak Alfred. Ini dari Kak Tuti. Kak Tuti ini putrinya yang sakit. Kak Tutinya apakah sudah hadir? Selamat sore Kak Tuti. Kak Tuti Indriani ya.
Halo Kak Tuti, apakah ada? Saya bacakan aja ya. Setelah dinyatakan lupus dari hasil anates, terus kemudian diberikan obat kloroquine, prednison, dan kalap, alhamdulillah hasil labnya sampai sekarang aman-aman saja, trombositnya sudah di atas 200, kemudian nyeri sendi kadang-kadang hilang timbul. Nah yang ditanyakan, kalau pipinya memerah disebabkan oleh apa? Karena anaknya sendiri juga tidak pernah keluar. Jadi sebenarnya kalau Pak Tutinya bisa open mic, mungkin bisa lebih menerangkan kepada kedua narasumber ya nanti ini apakah ada sensitivitas atau bagaimana ya mungkin. Dokter Abi, apakah bisa memberikan sedikit pencerahan, dokter? Sayangnya Kak Tutinya nggak ada ini. Kak Oke, Tuti mungkin saya dulu ya. bukan ya? Gimana, dokter? Mungkin saya dulu ya. Oh iya, ya, monggo. Silakan, Ya, dokter. ya nanti mungkin ditambahkan oleh Dokter Abi. Nah, Oh, jadi iya. kalau memang pipi memerah itu banyak sekali diagnosisnya, banyak sekali kemungkinan, ya. Kemudian paling bagus sih sebetulnya kalau konsul begini, bukan konsul, kalau nanya hal begini itu ditunjukin juga fotonya begitu. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana model kemerahan pada pipinya gitu. Kalau untuk lupus kan yang paling kasih itu kan kayak kupu-kupu ya, Bu Tutik ya. Nah, kemudian biasanya kadang-kadang pasien lupus atau pasien autoimun juga lebih sensitif gitu, lebih sensitif pada banyak macam-macam ya. Bisa juga ada manifestasi alergi makanan, kemudian debu. Nah, gitu. Jadi untuk saat ini kami belum bisa memastikan ya apa penyebab atau diagnosis pipi yang memerah pada anaknya Ibu Tuti ini, ya. Kalau untuk lupus biasanya manifestasi kulitnya itu akan muncul kalau kena pajanan cahaya matahari sih sebetulnya. Nah, dugaan saya jangan-jangan ini ada manifestasi alergi atau sensitif pada zat yang kita belum tahu apa. Gitu. Mungkin bisa diamati itu munculnya itu apa ada masa-masa di mana dia muncul, misalnya sesudah makan sesuatu atau sesudah melakukan sesuatu begitu. Jadi kita bisa melihat pemicunya apa. Dok, maaf dok, mau ditaruh sini apa ditaruh sana dok? Di sini aja pengapa? Sini katanya. Begitu Dok Abi, mungkin ada tambahan Dok Abi? Kasih. Iya dok, sebenarnya sih setuju sama dokter Faisal. Jadi maksudnya yang ditekankan sih lupus memang bisa menyerang semua organ, tapi belum tentu semua keluhan itu terkait sama lupusnya. Jadi kita harus tahu juga karakteristiknya seperti apa, bentuknya seperti apa. Mungkin teman-teman pernah lihat gambar merah yang karena lupus kan juga memang yang tadi dokter Faisal bilang, bentuknya kupu-kupu. Nah, ini bentuknya seperti apa, kita juga harus evaluasi. Jangan-jangan dia punya sensitivitas terhadap produk yang dipakai di kulit, atau misalnya sensitivitas terhadap makanan yang dikonsumsi. Jadi belum tentu kemerahan itu semua karena lupusnya, tapi kita juga harus evaluasi lain. Benar nggak karena yang lainnya? Dan kita juga harus lihat kalau misalnya dia karena lupus, sesuai nggak aktivitas penyakitnya memang lagi naik. Jadi kalau ditanya nggak pernah keluar tapi memerah, kalau gitu kita pikirkan kembali, mungkin nggak penyebabnya adalah non-lupus. Jadi seperti yang tadi dokter Faisal udah bilang, alergi, sensitivitas terhadap produk, dan lain-lain. Mungkin itu Mbak Yuli yang bisa saya bantu simpulkan. Ya, terima kasih dokter. Mungkin Kak Tuti nanti seperti saran kedua narasumber ya, mungkin perlu pengamatan lebih lanjut ya, itu kenapa munculnya, apakah soalnya Kak Tutinya nggak ada ya, mungkin perlu ditanyain juga apakah putranya pakai produk baru atau bagaimana, produk kulit. Betul. Mungkin iya kan. Mungkin nggak cocok sama sunblocknya. Ya, jadi harus dievaluasi sebenarnya. Iya, nanti PR-nya untuk Kak Tuti ya. Kemudian yang selanjutnya Kak Resi Maulida, silahkan disampaikan sendiri Kak Resi Maulida, sudah ada di sini pertanyaannya. Selamat sore Kak Resi. Ya, sore Kak. Ya, silahkan. Ya, yang pertama, apakah infeksi usus atau radang usus buntu? Apa ya Kak, lupa lagi. Nah, ini.
Ya, radang Apakah infeksi? Ya, saya bacakan ya, tapi nanti kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, Kapan Meg ya. 1. Apakah infeksi usus atau radang usus buntu termasuk ke dalam organ yang terkait dengan lupus? Kemudian yang kedua, apakah leukosit tinggi tanda lupusnya sedang aktif? Yang ketiga, HB-nya itu selalu rendah dan didiagnosa anemia defisiensi besi karena cek transferin terakhir 3%. Apakah itu tandanya lupusnya sedang aktif atau apakah HB selalu rendah itu disebabkan karena kekurangan zat besi? Dr. Abi dulu mungkin yang menambahkan, yang memberikan jawaban. Oke, terima kasih Mbak Resi pertanyaannya. Yang pertama gini, apakah infeksi usus atau radang usus buntu masuk ke dalam organ yang terkait dengan lupus? Kalau ini kan kita ngomonginnya tentang infeksi ya Mbak Resi ya. Ya. Infeksi tentunya bukan bagian dari manifestasi lupus, tapi kita harus ingat pasien dengan lupus, apalagi yang mendapat imunosupresan atau obat lupus tentunya punya risiko infeksi yang lebih besar dibandingkan pasien yang tidak mengkonsumsi imunosupresan. Jadi kalau ditanya, bisa nggak dok terkait dengan lupusnya? Bisa, tapi tidak secara langsung. Bukan karena dia lupus lalu dia pasti radang usus, atau karena ini radang ususnya karena lupusnya. Jadi kalau ditanya, radang usus itu keterlibatan organ, agak susah untuk menjawab iya. Karena sebenarnya kan kalau kita lihat, manifestasi atau keterlibatan organ dalam lupus itu bukan infeksi salah satunya, gitu ya Mbak Resi. Jadi cuma yang harus diingat kalau ini kasusnya Mbak Resi sendiri atau gimana? Iya, kasus saya kemarin habis operasi usus buntu. Jadi gini, Mbak Resi konsumsi obat apa? HCQ, metil, kalsium, lansoprazol. Oh, tapi nggak sama ada obat lainnya ya? Iya. Ya, jadi kalau misalnya terutama pasien-pasien lupus yang mengkonsumsi imunosupresan gitu ya, misalnya seperti Mifortik atau yang lainnya, karena dia kasarnya menekan imun kita, maka dia akan lebih rentan untuk infeksi. Tapi infeksi seperti radang usus buntu, kalau ditanya keterlibatan lupusnya, saya akan jawab sih bukan, gitu ya Mbak. Mungkin karena pola makan kita, gitu kan, usus buntu juga kebanyakan nggak ketahuan penyebabnya kenapa sebenarnya. Kenapa sih A bisa usus buntu yang B enggak gitu. Nah, padahal dua-duanya lupus gitu. Nah, tapi kalau infeksi itu bukan manifestasi dari SL-nya sendiri. Nah, kalau pertanyaan kedua, leukosit tinggi itu manifestasi dari lupus atau bukan gitu ya kalau nggak salah ya? Iya. Oke. Kalau misalnya yang manifestasi lupus tuh memang biasanya leukositnya cenderung rendah, Mbak, bukan tinggi, leukopenia. Kalau leukosit tinggi, kita harus singkirkan dulu kemungkinan infeksi sebenarnya pada pasien lupus. Yang kedua, ada juga pengobatan metil jangka panjang, itu bisa bikin seakan-akan leukositnya memang tinggi, yang kita sebut leukositosis reaktif, padahal nggak ada tanda infeksinya. Jadi kalau yang keterlibatan dalam lupus itu, kalau hematologi yang keterlibatan dalam lupus adalah leukopenia atau penurunan kadar leukosit. Mungkin Dr. Faisal mau menambahkan, Dok? Baik, Dok Abi. Saya setuju kalau usus buntu itu nggak ada hubungannya sama lupus ya. Nah, jadi mau lupus nggak lupus ya kena usus buntu ya kena aja gitu ya. Jadi nggak ada hubungannya sama lupus. Yang kedua tadi leukositos. Kalau leukosit meningkat juga bukan bagian manifestasi lupus, tapi hati-hati, jangan-jangan itu petanda adanya infeksi. Infeksi Gitu. pada apa ya? Semua ya infeksi di tubuh ya, yang paling umum pada wanita, yang paling umum itu infeksi pernafasan, kemudian infeksi saluran kemih, ISK. Iya. Ya. Soalnya Gitu. saya juga suka infeksi saluran kemih. Nah, jangan suka dong, kalau suka makanya bolak-balik datang. Iya. Nah, jadi begini, kalau ada leukosit yang meningkat, itu kita mesti curiga apakah ada infeksi. Nah, memang tadi yang disampaikan oleh Dr. Abi ya, penyintas lupus itu memang lebih gampang kena infeksi. Kenapa? Selain akibat lupusnya juga membuat gangguan atau kekacauan sistem imun, obat-obatannya juga bisa menekan sistem imun sehingga sistem imunnya menjadi lebih lemah dalam menghadapi kuman yang masuk ke tubuh kita, gitu ya. Nah, tetapi yang namanya ISK itu sebetulnya itu paling banyak juga pada wanita ya. Yang nggak lupus juga banyak yang kena ISK
Ya bisa akibat mungkin menggunakan sabun-sabun yang khusus misalnya ya kan, sehingga mengganggu apa namanya, suasana atau mikroorganisme di kemaluan begitu ya, di saluran kemih gitu. Kemudian bisa juga memakai pakaian dalam yang lembab gitu. Jadi jangan semua disalahkan akibat lupusnya, bisa juga di Indonesia ini kan wilayah tropis ya, yang panas dan lembab. Jadi memang gampang sekali wanita mengalami ISK, apalagi kalau dibandingkan dengan laki-laki, itu kan saluran kemih pada wanita lebih pendek dan lebih kebuka dibandingkan pada laki-laki. Jadi memang wanita banyak banget yang mengalami ISK walaupun bukan lupus gitu. Tetapi saya juga concern ke Mbak kalau memang leukosnya tinggi, silakan konsultasi kembali ke DPL untuk melihat apakah ada fokus atau lokasi infeksi di tempat lain. Gitu. Oh, Jadi kalau iya. memang ada infeksi di tempat lain, misalnya ini ada ISK ya. Kan ISK ini kan dulu ya, kan Mbak selalu ada ISK, belum tentu yang ini juga masih ISK, siapa tahu. Ya mudah-mudahan jangan ya, amit-amit ada Iya, infeksi di tempat lain gitu. Jadi mesti diwaspadai. Nah, jadi salah satu upaya kita untuk meminimalkan risiko infeksi pada penyintas lupus itu adalah vaksinasi gitu. Jadi kita sangat menganjurkan sebetulnya penyintas lupus itu vaksinasi pneumonia, vaksinasi flu. Ya, mengingat pneumonia dan flu kan bisa dapat kapan aja tuh gitu ya. Ya jadi ya Jadi kalau udah sekarang juga masih bisa gitu vaksinasi. Bisa. bukan vaksin COVID ya, kalau vaksin COVID kan COVID. jelas ya mesti ada ini dulu ya di penilaian reactivity. Tapi kalau pneumonia sama vaksin flu itu aman untuk penyintas lupus. Nanti diskusikan dengan DPL juga ya. Iya, Dok. Gitu. Yang nggak boleh itu kalau mbaknya lagi infeksi tiba-tiba vaksin, nggak boleh. Ya kayak anak-anak kan kalau lagi demam kita nggak vaksin. Ya tunggu kondisinya, misalnya infeksinya selesai, kondisinya stabil, kita lakukan vaksinasi. Nah yang ketiga tadi kalau nggak salah ada masalah HB ya, bisa dikembalikan ke slide tadi Mbak Yuli. Nah masalah HB. Jadi ini kita udah bahas minggu lalu ya. Jadi untuk anemia pada lupus itu macam-macam penyebabnya. Bisa akibat defisiensi besi, bisa akibat autoimun yang hemolitik ya. Kemudian bisa akibat penyakit kronis ya, inflamasi akibat lupusnya, atau bisa juga akibat manifestasi ginjal gitu. Jadi macam-macam. Nah, kalau ini transferennya ini memang sekecil ini, itu biasanya memang ada defisiensi atau kekurangan zat besi, gitu ya. Tapi tentunya diwaspadai juga, jangan-jangan ini double-double nih penyebab anemianya. Jangan-jangan selain ada defisiensi zat besi juga ada bleeding, ada pendarahan, ya, atau bisa juga ada gangguan yang lain, ada hemolitik akibat lupusnya, gitu. Ya jadi kalau anemia itu penyebabnya itu bukan hanya zat besi saja, tapi ada banyak. Yang paling umum itu memang zat besi, kekurangan zat besi, kemudian adanya hemolitik atau penghancuran akibat gangguan sistem imun, kemudian akibat radang akibat lupusnya, kemudian akibat gangguan manifestasi ginjal pada lupus, dan juga yang kelima jangan lupa jangan-jangan ada bleeding. Ada bleeding atau ada pendarahan yang kita nggak tahu. Mungkin mbaknya nggak ngeh, mungkin BAB-nya lihat apakah ada BAB hitam. Selalu rendah gitu ya. Gimana? Iya, soalnya biasanya selalu rendah. Kemarin pas waktu mau operasi juga HB-nya rendah. Sempat transfusi lagi dua labu. Iya Mbak, kalau transfernya segini pasti rendah HB-nya. Kecil banget nih. Iya. Gitu. Jadi kemarin dirujuk ke hematologi itu untuk injeksi transferin, tapi itu belum sempat transfusi, keburu operasi usus buntu. Oh ya udah kalau gitu kami kayaknya setuju ya, ini mesti injeksi zat besi ya, infus zat besi itu maksudnya ya, bukan infus zat besi untuk mencukupkan kebutuhan zat besinya. Nah setelah itu kita lihat apakah ada penyebab anemia yang lain.
gitu ya. Ya, Dok. Ya, terima kasih, Dok. Sudah jelas ya Kak Rosi ya? Apa masih ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak, Kak. Udah, makasih. Ya, terima kasih Dr. Faisal dan Dr. Abi yang sudah memberikan penjelasan. Untuk selanjutnya ada Kak Yulfatin. Yulfatin, maaf. Kak Yulfatin Hidayat. Silakan Kak Yulfatin bisa menyampaikan langsung pertanyaan kepada kedua narasumber. Ya Kak, gini kan saya vaskulitis ya Dok, ada vaskulitisnya. Itu tuh menyerang pencernaan sih sebenarnya. Terus apakah dari vaskulitas itu tuh bisa kemungkinan ada gangguan hematologinya Dok? Tapi saya selama ini kalau apa namanya dicek darah gitu normal semua sih Dok, nggak ada gangguan. Tapi apakah ada kemungkinan ada gangguan di hematologinya gitu? Itu Dok, makasih. Dr. Faisal dulu. Oke, baik. Jadi manifestasi vaskulitis dengan manifestasi hematologi itu beda ya Mbak ya. Kalau vaskulitis itu kan pada pembuluhnya. Iya. Ya. Kalau hematologi itu pada sel-selnya. Ya. Pada sadarahnya. Ya, tapi kalau vaskulitis itu pada pembuluhnya. Ya jadi nggak begitu ada ininya. Ya bisa aja Mbaknya ada vaskulitis tapi nggak ada manifestasi hematologi gitu, hanya vaskulitis saja gitu ya. Oh iya. Oke Dok, terima kasih. Ya sama-sama. Dr. Abi, apakah ada tambahan? Saya rasa sih cukup Mbak Yuli. Jadi sebagai penegas aja kali ya untuk Mbak Yulatin bahwa adanya vaskulitis belum tentu menandakan adanya keterlibatan darah. Begitu juga sebaliknya, adanya keterlibatan darah belum tentu vaskulitis. Nggak ada keterlibatan di dalam lupus ini yang menjadi prediktor satu sama lain. Misalnya kalau dia ada keterlibatan ginjal, dia pasti keterlibatan darah, itu tidak seperti itu. Jadi setiap orang tuh beda-beda keterlibatannya apa. Makanya sama dokter pasti sama DPL-nya Mbak Yulfatin ini dicek mulu darahnya karena takutnya awalnya nggak ada keterlibatan, seiring perjalanan lupusnya masih aktif jadi ada keterlibatan hematologi. Tapi kalau ditanya mungkin nggak sih saya keterlibatan darah, ya nggak bisa serta-merta cuma dari vaskulitis yang kita lihat Mbak Yulfatin. Baik, dokter, terima kasih. Teman-teman, sebelum ke penanya yang selanjutnya, untuk sore hari ini mohon maaf memang waktunya agak terbatas ya, sampai jam 5 saja. Jadi teman-teman yang bertanya monggo silakan mengajukan pertanyaan secara singkat ya, supaya bisa yang lain juga ikut kebagian. Kak Naila, silakan Kak Naila, boleh menanyakan secara langsung. Ya, terima kasih Kak Yuli atas kesempatannya. Selamat sore Dr. Faisal dan Dr. Abi. Saya mau bertanya, saya itu didiagnosa lupus itu 5 bulan yang lalu. Namun hasil yang menandakan anti-DS DNA saya tinggi. Namun anates dan anaprofil saya negatif semua. Dokter DPL saya sudah memberikan obat metilprednisolon, awalnya Celsep 2 kali dan Hyloquin 1 kali 1. Namun sekarang Celsep karena saya tubuhnya jamuran, jadi diganti dengan Imuran. Pertanyaannya, apakah saya ini didiagnosa lupus dari hasil lab dengan ciri-ciri lupus saya itu kalau hasil lab anti-DS DNA hanya menandakan anti-DS DNA aja yang tinggi, anates dan anaprofil negatif. Namun dari ciri-ciri misalnya rambut rontok, saya pernah butterfly rash yang merah-merah di pipi, kemudian sekarang pun saya sedang tidak bisa berjalan, sendi kaku. Namun ciri-ciri seperti lainnya itu kadang saya susah bernapas tiba-tiba, itu apakah saya bisa
positif tegak lupus, karena saya sampai sekarang masih dalam pemeriksaan. Begitu dok, terima kasih. Ada satu lagi dok, waktu saya itu ada satu penyakit dok, tiba-tiba selain saya nggak bisa bergerak, jalan, dan memang kondisi darah saya, lead saya memang di 45, selalu kacau di hasil darahnya. Kemudian saya itu suka tiba-tiba susah, mohon maaf dok, susah pup. Saya itu pola makannya tuh biasa, proteinnya seperti itu, seratnya dan buah-buahannya. Namun suka tiba-tiba pup. Sekarang juga saya sedang susah pup tiba-tiba gitu dok. Kemarin di polisaraf saya didiagnosanya untuk sementara tuh MS dok. Namun belum diberikan obat dari polisaraf. Namun sampai sekarang saya tuh masih bertanya karena dari hasil anates dan anaprofil saya negatif, saya itu apakah saya itu positif lupus atau bagaimana ya dok? Mohon penjelasannya, terima kasih dok. Ya, Dr. Abi mungkin ada tanggapan. Iya, Mbak Yuni. Terima kasih Mbak Naila. Sebenarnya gini ya, karena kalau ini kan ibarat kata saya cuma tahu resumenya singkat ya, Mbak Naila ya. Memang kalau sekitar lebih dari 90% pasien lupus itu ananya biasanya positif, Mbak Naila. Makanya kalau kita lihat si dokter ini nggak bisa cuma berpegangan sama hasil lab saja. Tentunya dia pasti mempertimbangkan klinisnya Mbak Naila juga waktu itu. Kita selain lupus harus menyingkirkan kemungkinan lainnya, kenapa Mbak rambut rontok, kenapa ada butterfly rash gitu ya. Mungkin juga sudah konsul juga ke dokter kulit sebelum akhirnya memutuskan ini suatu lupus. Jadi memang hanya sebagian sangat kecil pasien lupus yang ananya negatif, tapi ketika diperiksa, sebenarnya ketika kita ana negatif ya, memang kita tidak langsung mengecek antides DNA, C3, C4 semuanya, Mbak. Cuma kalau dugaan kita kuat, mungkin ketika DPL Mbak Naila ini waktu itu pertama kali ngelihat Mbak lagi awal-awal banget di diagnosis ya Mbak, dengan merah-merah di pipi, rambutnya rontok, sendi-sendinya semua inflamasi atau radang. Kemudian akhirnya mengecekkan yang lain, karena dugaan dia kuat nih ke arah lupus. Jadi, kalau ditanya apakah kalau ANA negatif, terus ANA profil ya. Kalau ANA profil kan profil ANA sebenarnya di dalamnya ada antides DNA juga tuh Mbak Naila. Cuma kadang kita kan ngecek antides DNA sendiri yang suka keluar angkanya ya. Nah, kalau itu tinggi, ditambah kemungkinan, ditambah manifestasi klinisnya memang kuat ke arah lupus, tentunya seorang dokter boleh mendiagnosis pasiennya lupus, karena kita tidak hanya berpegangan pada hasil lab aja. Tentunya kita melihat pasiennya langsung. Kalau melihat sekarang saya melihat Mbak Naila kan kulitnya udah bersih segala macam ya gitu. Mungkin ketika dokternya pas pertama kali ketemu sangat curiga dengan lupus, apalagi melihat rash kupu-kupunya, kemerahan di pipinya gitu Mbak Naila. Mungkin Dr. Faisal dok, silakan dok. Baik, makasih. Mbak Naila di RSCM ya? Saya di RSHS. Oh, di Bandung. Ya. Biasanya udah dijelasin ya kan, jadi saya menambahkan aja dengan yang disampaikan Dr. Abi tadi. Jadi penegakan diagnosis lupus itu melibatkan klinis dan lab ya. Klinis itu maksudnya gejala dan lab. Nah, ini mungkin kita langsung to the point aja ya untuk menjawab kegalauan Mbak Naila. Kalau saya setuju Mbak Naila lupus. Nah, jadi sebelum saya menyampaikan pendapat saya, mungkin saya menanya dulu ke Mbak Naila, itu anaknya anak IF bukan ya? Iya, yang anak profil yang dicek ada 12 gitu, ada PCNA, ada Enggak, yang saya tanya DFG. yang saya tanya anak tesnya. Oh, anak tesnya Anak tes itu ada yang kualitatif, ada yang ELISA, ada yang anak IF. Yang Mbak cek yang mana? Oh, kualitatif kalau tidak salah. Kalau itu positif negatif aja ya. Oh, aduh saya lupa dok untuk cek anak Ya, soalnya tesnya. tadi sudah disampaikan oleh Dr. Abi tadi. Jadi antides DNA itu bagian ANA gitu. Jadi bisa jadi mungkin pengecekan ANA yang Mbak lakukan itu bukan ANA yang menjadi baku emas kita. Kita untuk ngecek ANA itu pakai ANA IF. Nah, jadi mungkin
untuk lebih jelas lagi kan gini nih. ANA itu kan antibody antinukleus ya. Dia antibody yang ANA tes itu dia hanya bisa mengetahui apakah ada antibody pada tubuh pasien. Ya, apakah ada antibody antinukleus pada tubuh pasien. Nah, jika itu dijumpai jika itu dijumpai positif, ANA tes tidak bisa melihat jenisnya. Begitu. Jadi yang namanya antibody antinukleus atau ANA itu ada banyak macamnya. Ada ratusan jenisnya, ya. Jadi ketika itu dijumpai positif, itu hanya menyatakan bahwa ada antibody antinukleus pada tubuh pasien. Tetapi dia tidak bisa melihat jenisnya apa. Untuk melihat jenisnya, kita bisa melanjutkan dengan ngecek pemeriksaan yang bisa melihat jenisnya apa. Salah satunya adalah ANA profile tadi, ya. ANA profile itu juga dia hanya mungkin 16 atau 17 jenis saja yang ada dilakukan pengecekan. Sedangkan tadi saya sudah sampaikan, antibody itu banyak sekali jenisnya di tubuh, ya. Bisa ratusan. Jadi kadang ada kasusnya yang ANA tesnya positif, tapi ANA profilnya negatif. Itu maknanya apa? Antibody yang menyebabkan ANA tesnya itu positif tidak masuk dalam ANA profile gitu loh. Mbak Naila ya. Nah, ini mungkin saya mau membagikan sekalian supaya makin kebayang ya. Jadi ini penting saya kasih tahu supaya teman-teman nggak salah tentang ngecek ANA ini. Nah, ini adalah ANA profile. Antides DNA itu ada di sini nih. Bisa lihat ya, ini nih antides DNA. Jadi kalau antides DNA ini positif, mestinya ANA tesnya itu juga positif. Gitu loh. Kenapa? Ya. ANA tes itu kan menunjukkan bahwa ada antibody. Sedangkan ini antides DNA yang bagian ANA itu memang positif ada. Gitu. Jadi bisa jadi mungkin pengecekan ANA tes yang dilakukan Mbak Naila itu tidak menggunakan metode yang standar gitu loh. Sehingga dia false negatifnya tinggi. Tetapi apakah mesti diulang? Nggak usah. Kenapa? Toh sudah jelas kok ada antides DNA-nya positif. Gitu. Jadi kalau antides DNA positif, itu mestinya ANA tesnya juga positif. Ya kenapa? Antides DNA itu adalah bagian ANA tes. Gitu ya. Tetapi kadang-kadang memang untuk penghematan, ya kalau ANA profile kan mahal tuh, sehingga kalau memang gejalanya jelas banget, DPL tuh ada yang ngecek ANA dan antides DNA saja. Begitu paham ya Mbak Naila ya? Ya jadi, ya sekali lagi saya sampaikan, ANA tes itu hanya untuk mengetahui ada atau tidak, sedangkan untuk mengetahui jenisnya, ya jenis apa yang ada, ya itu mesti dilakukan pemeriksaan lanjutan. Bisa menggunakan ANA profile, tetapi tidak semua itu ada di dalam ANA profile, sehingga bisa dilakukan pemeriksaan satu-satu. Gitu ya Mbak? Gitu ya. Nah jadi kalau galau masalah ANA jangan galau lagi, soalnya kalau antides DNA positif pasti ANA-nya positif. Gitu ya. Untuk diagnosis lupus sebetulnya kalau klinisnya jelas, saya sepakat dengan Dr. Abi tadi, kalau klinisnya jelas itu bisa kita masukkan sebagai lupus dan bisa kita tata laksana sebagai lupus. Ditambah lagi Mbak Naila klinisnya jelas, labnya juga jelas gitu. Ya, kita ada 3 kriteria klasifikasi yang bisa kita pakai. Yang ACR tahun 2019, SLCC tahun 2012 dan juga ACR tahun 97. Ya, kalau Mbak Naila, kalau saya hitung-hitung tadi, kalau menggunakan klasifikasi diagnostik SLCC itu masuk, menggunakan klasifikasi ACR juga masuk, sesuai dengan lupus ya. Gitu. Jadi jangan galau lagi ya Mbak Naila ya. Baik dok, mohon maaf kalau misalnya tensi darah saya itu selalu 80/50 saja dok. Itu tuh apakah aman atau bagaimana ya dok ya? Ya ada ini nggak ada gejala nggak Mbak? Kadang saya itu lemes aja dok.
Pada Tapi kalau ada gejala lemas, pusing yang nggak aman. Yang mesti dilihat tuh, dikonsultasikan kembali kenapa bisa begitu. Apakah memang ada anemia, mungkin ya, bisa jadi. Atau mungkin pola hidupnya Mbak yang tidak bagus. Kadang-kadang kebanyakan begadang bisa jadi hipotensi, misalnya. Misalnya lagi ada anak ya, misalnya lagi ada anak, begadang malam bisa jadi hipotensi juga, gitu. Ya, Baik dok, terima kasih banyak. ya sama-sama. Semoga cepat mendapat remisi ya Mbak. Amin. Ya. Semangat Kak Naila. Terima kasih Kak Yuli. Ya. Yang selanjutnya ada Kak Zakia. Kak Zakia, apakah bisa menaik? Kita 5 menit lagi boleh ya Mbak Yuli ya? Iya. Oh, Boleh iya. 5 ya. Ini maaf Mbak Terakhir Yuli, ya, ini berarti yang ya. pertanyaan yang ya maaf. Tes. Halo. Oh, ini yang diceritakan ke Halo. saya beberapa hari. Ini anemia bleeding itu apa termasuk volume menstrual yang terlalu banyak? Kemudian kasusnya SLE sejak 2017, terapinya rituximab, mecobenolat, dan Haseki. Sudah 2 kali melakukan operasi mioma dan kista. Historinya low HB sampai 4, pasca operasi mioma. Sampai sekarang masih low, rata-rata 7 atau 8. Kalau dilihat dari SLEDAI, saya tergolong di bawah 3. Karena tidak cuma steroid, cuma masalah di HB. Gitu, ini ya Kak Zakia ya? Iya, iya. Kak Dr. Faisal dulu mungkin. Oke, baik. Jadi anemia bleeding itu anemia akibat bleeding atau akibat perdarahan itu memang bisa mencakup gangguan haid ya. Misalnya volume haidnya banyak banget atau frekuensi haidnya juga banyak. Misalnya haid 2 kali sebulan gitu ya. Nah, jadi itu bisa sangat-sangat bisa mengakibatkan anemia. Bahkan di pas yang bukan lupus juga kalau haidnya banyak dan panjang dan sering dialami itu pasti buat anemia ya. Nah, jadi mungkin Mbaknya kan ada mioma, ada kista ya. Nah, bisa jadi penyebab bleedingnya juga akibat mioma dan kistanya. Bisa, dan yang kedua bisa jadi memang ada gangguan hormonal yang mengakibatkan gangguan haid, yang itu mesti dinilai oleh teman sejawat yang spesialis kandungan atau spesialis dan juga spesialis endokrin metabolik untuk menilai bagaimana status hormonal Mbak Zakia. Iya, Gitu kan, baik. kalau lupusnya bagus ya kalau SLEDAI-nya bagus 3 itu mestinya aman ya, mestinya ya. Iya. Jadi silakan dievaluasi apakah ada penyebab yang lain yang mengakibatkan haidnya mengalami gangguan. Gitu ya. Oke. Dr. Abi mungkin bisa tambahkan, Dok? Iya Mbak Zakia, jadi sebenarnya kalau itu sih saya sudah setuju sama Dr. Faisal. Yang kedua, yang mungkin saya tambahkan adalah yang di bagian masalahnya kan sekarang cuma di HB, tergolong di bawah 3 karena tidak kena steroid secara SLEDAI ya, aktivitas penyakit. Nah kalau seperti ini, Mbak Zakia mungkin ada dari DPL-nya juga mungkin nanti akan menyarankan evaluasi selain kalau miomanya sudah diangkat, kan harusnya sumber perdarahannya sudah teratasi, gitu ya Mbak Zakia. Yang kedua harus kita lihat nih nanti profil zat besinya Mbak Zakia nih kayak apa. Jadi kalau misalnya disuka rata-rata 7 atau 8, kita juga bisa lihat nanti sel darahnya kecil-kecil atau normal ukurannya. Kalau kecil-kecil jangan-jangan nanti kita lihat jangan zat besinya kurang. Jadi karena selama ini udah perdarahan, terus ditambah zat besinya juga kurang, tentunya HB-nya nggak normal-normal. Padahal untuk lupusnya sendiri aktivitasnya sudah cukup terkontrol atau kita bilang aktivitasnya rendah. Gitu Mbak Zakia. Jadi maksudnya bukan cuma karena lupusnya, tapi kita juga harus lihat faktor di luar lupusnya itu sendiri. Gitu. Salah satunya adalah profil besi tentunya Mbak Zakia. Iya, baik. Itu Terima mungkin kasih. yang bisa saya jawab. Iya, sama-sama. Teman-teman, mohon maaf ini karena apa namanya waktunya sudah hampir jam 5 dan sesuai dengan kesepakatan tadi, kita mohon maaf kalau misalnya masih ada beberapa yang masih belum bisa terjawab. Mungkin di next episode tentang serologi sih yang akan datang, mungkin bisa sedikit saya sempilkan nanti ya pertanyaannya ya, supaya teman-teman yang belum terjawab bisa menyimak lebih lanjut lagi. Kita foto dulu ya teman-teman ya, mohon di open videonya, kita foto dulu sebelum nanti kita ada quiz.
Silakan Kak Alfred. Minta bantuannya teman-teman ya. Ada 2 slide, minta bantuan untuk teman-teman nonton video. Baik, 1, 2, 3. Wah, ini ada Ibu Eli ya. Ibu Eli yang di Cipto ketemu saya ya. Dulu Iya, selalu Dok. ya. Sebenarnya saya mau ngomong, tapi habis Makin- waktu. Makin cantik Bu Eli, makin Aduh. bulat wajahnya. Makasih. Saya udah siapin pertanyaan, waktunya sudah habis ya. Masih ada lagi kok lain waktu Ibu Eli ya. Oke, kemarin saya nggak ikut Dok kemarin karena waktu Oh, saya lagi iya. bepergian. Bulan ini juga masih ada kok nanti. Dipantengin Oke. aja Bu Eli ya. Ya, Senang makasih. ketemu pasien-pasien lama yang udah lama nggak ketemu. Iya, makasih Dok. Iya Bu Eli, makasih. Sorry. Baik, selesai dulu. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin cuma satu pertanyaan aja ya yang bisa kita jadikan. Sebenarnya pertanyaannya hampir sama dengan quiz yang minggu lalu. Berarti yang sudah pernah jawab dan benar tidak boleh jawab lagi ya. Pertanyaannya adalah 1. Sebutkan apa saja yang mempengaruhi HB rendah. Raise hand ya. 1, 2, 3. Ada yang Wahyu Dianawati. Kak Wahyu Diana mau menjawab? Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin menjawab mengenai apa yang menyebabkan HB rendah. Kalau berdasarkan yang saya tahu, HB rendah itu disebabkan karena yang pertama karena defisiensi HB, yang kedua karena hemolisis, kemudian yang ketiga karena produksi karena sumsum tulangnya yang bermasalah seperti talasemia seperti itu. Terima kasih. Dr. Faisal bagaimana? Gimana ya kalau yang 2 tadi betul sih, tapi kalau yang untuk talasemia kok kayaknya hubungannya dengan lupus tidak begitu ini ya Mbak Yuli ya. Berarti satu lagi. Talasemia ini karena kelainan genetik ya dokter kalau talasemia itu. Iya, maksud saya yang tadi ditanyakan anemia pada lupus atau anemia umumnya Mbak Yuli? Oh iya, saya anemia yang pada lupus karena konteksnya sekarang kita bicara tentang autoimun ya, tentang lupus ya. Iya, kalau anemia pada umum ya jawaban Mbaknya sudah tepat. Tetapi kalau pada yang anemia pada lupus mungkin belum begitu tepat ya Ibu Wahyu ya. Kak Herawati mau menjawab? Bisa jadi karena pendarahan, terus mimisan bisa jadi, habis itu salah menggunakan makanan. Maksudnya kita ada makanan sesuatu kita kayak ada timun kita makan, daerah ya makan timun dia buat HB rendah. Dr. Faisal bagaimana? Kalau timun mungkin itu mitos untuk tensi kali ya, bukan HB Mbak. Ini HB turun juga dok kalau minum itu. Oke, yang lain yuk. Siapa lagi? Kak Yulfatin, yuk. Izin jawab dok. Mungkin defisiensi besi, transferensnya tadi apa sih ya? Transferens pada darahnya rendah. Ya itu aja. Dr. Faisal bagaimana? Boleh satu lagi kesempatan? Boleh satu lagi ya. Siapa lagi? Kayaknya saya udah 3 kali ngulang deh tadi. Persepsi ya. Sudah pernah Kak Sapi sudah pernah. Tidak, yang lainnya. Nah, Karasi. Karasi Malinda. Anemia, leukopenia, trombositopenia, sama satu lagi apa ya? Anemia, leukopenia, trombositopenia, apa lagi? Lupa. Gimana Dr. Faisal? Ya udah kalau udah apa kita masih ada satu lagi ya Ibu Nur Samsia. Iya, Kak Nur
Samsia. Ya, Kalau misalnya nggak tepat lagi, kembali ke Bu Bayu aja deh. yang paling tepat, yang paling sesuai tadi Bu. Oh, boleh jawab dok? Oh iya boleh, yuk, yuk. Silakan. Silakan. Yang pertama itu kekurangan zat besi, kemudian ada peradangan, kemudian ada aktivitas dari lupusnya sendiri, ada bleeding, dan ada hemolitiknya gitu ya dok? Ya, ini lebih tepat. Nah, ya. Oke, pemenangnya Kak Nur Samsia. Jadi Ada teman-teman, satu yang miss sih, ada satu yang miss yaitu jika ada manifestasi Apa? ginjal. Oh iya, itu yang ginjal. Ya, manifestasi ginjal kan bisa bikin anemia juga ya. Iya. oke selamat Kak Nur Samsia. Jadi teman-teman, apa namanya, pasti di pertanyaan yang kita ajukan adalah pernah disinggung atau ada dalam materi yang setiap kali kita tampilkan di sini. Jadi kalau teman-teman nyimak pasti tahu jawabannya. Baik teman-teman, terima kasih sekali atas semua partisipasinya pada sore hari ini. Mohon maaf jika waktunya terlalu singkat. Semoga next time bisa lebih menjangkau semua pertanyaan. Terima kasih kepada Dr. Faisal, kepada Dr. Abi atas waktunya. Kita berjumpa lagi di sesi berikutnya. Next time tentang serologi ya Dokter ya. Boleh. Ya, contohnya seperti tadi yang ditanyakan Kak Naira itu kan tentang serologi. Nanti kita jelaskan lagi di grup. Untuk acara rally yang besok hari Minggu itu ada bincang-bincang seru. Temanya adalah My Caregiver, My Hero. Jadi kita memberikan penghormatan kepada orang-orang yang mendampingi kita selama kita menjadi penyintas ini. Tentunya mereka juga banyak pengorbanan, banyak hal-hal yang mereka lakukan untuk kita. Besok ada 2 orang yang menjadi narasumber yaitu Kak Mara Naladipa, itu suaminya Kak Ella, yang juga ikut mempelajari tentang penyakit ini sehingga bisa mendampingi Kak Ella secara tepat. Kemudian ada pasangan Odapus, ibu dan anak, Kak Emma dan Kak Maharani. Besok kita bisa menyimak apa saja pengalaman mereka dan tips-tips mereka selama menjadi penyintas. Demikian dokter, terima kasih sekali. Kita pamit sore ini. Silakan dokter. Ya, makasih semuanya. Sehat-sehat ya. Makasih dok. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Kasih dok. Kasih Terima kasih dokter. Dr. Faisal, Dr. Abi. Saya Ani ya, makasih. Sampai jumpa Ya, lagi. Selamat praktek dok. Terima kasih.